Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Mutia dan Anisah Lailatul dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar 1.3 Etik UMB, yaitu mengoptimalkan kinerja tim melalui kepemimpinan berdisiplin waktu. Abstrak. Kepemimpinan yang disiplin waktu merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan kinerja tim. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang disiplin waktu memiliki staf yang lebih produktif, termotivasi, dan terorganisir. Melalui presentasi ini akan membahas hubungan antara kepemimpinan yang disiplin waktu dan pengaruhnya terhadap staf, dengan mengeksplorasi teori dan strategi praktis untuk implementasinya. Pendahuluan. Dalam era modern yang penuh dengan tuntutan dan distraksi, disiplin waktu menjadi semakin penting bagi individu dan organisasi. Hal ini terutama berlaku bagi pemimpin yang bertanggung jawab untuk memotivasi, membimbing, dan mengarahkan tim mereka menuju kesuksesan. Kepemimpinan yang disiplin waktu tidak hanya tentang manajemen waktu yang efektif, tetapi juga tentang menciptakan budaya kerja yang menghargai efisiensi, fokus, dan akuntabilitas. Teori dan konsep. Konsep kepemimpinan yang disiplin waktu dapat dikaitkan dengan berbagai teori manajemen dan kepemimpinan. Teori manajemen waktu menekankan pentingnya perencanaan, prioritas, dan pemanfaatan waktu secara optimal. Teori kepemimpinan transformasional menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan memotivasi staf mereka untuk mencapai tujuan bersama. Teori kepemimpinan situasional menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif dapat beradaptasi dengan situasi dan kebutuhan tim. Yang selanjutnya, strategi praktis. Membuat jadwal dan menaatinya, membagi tugas secara efektif dan arahan yang jelas, mengurangi gangguan selama waktu kerja, memberikan contoh yang baik, memberikan penghargaan dan pengakuan. Kesimpulannya, kepemimpinan yang disiplin waktu merupakan hal yang ampuh untuk meningkatkan kinerja staf dan mencapai tujuan organisasi. Dengan menerapkan strategi praktis dan menunjukkan contoh yang baik, pemimpin dapat menciptakan budaya kerja yang efisien, produktif, dan berfokus pada hasil. Yang selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang menjelajah kearifan lokal, memperkuat karakter bangsa di era kekinian. Pendahuluan. Di era globalisasi yang serba cepat, arus modernisasi dan budaya asing kian deras memasuki kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah gempuran budaya luar, penting bagi kita untuk kembali menggali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan warisan budaya bangsa yang telah teruji dan terbukti mampu menjaga keharmonisan hidup manusia dengan alam dan sesama. Selanjutnya, apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah sistem pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kearifan lokal biasanya berakar pada tradisi dan adat istiadat setempat dan mencerminkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi sosial budaya mereka. Serta apa aja manfaat kearifan lokal. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, memperkuat nilai-nilai budaya. Yang ketiga, memperkuat karakter bangsa. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan dan peluang kearifan lokal menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, perubahan nilai-nilai budaya. Modernisasi dan budaya asing dapat mengikis nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal. Lalu, kurangnya minat generasi muda. Generasi muda seringkali lebih tertarik dengan budaya modern dan kurang mengenal kearifan lokal. Yang ketiga, minimnya edukasi dan sosialisasi. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan memahami nilai-nilai kearifan lokal. Namun di era ini juga terdapat peluang untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal, yaitu yang pertama, memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang kearifan lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, melibatkan generasi muda. Generasi muda perlu dilibatkan dalam proses pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. Yang ketiga, meningkatkan edukasi dan sosialisasi. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang kearifan lokal kepada masyarakat. Kesimpulan, kearifan lokal merupakan warisan budaya bangsa yang penting untuk dilestarikan dan dikembangkan di era kekinian. Kearifan lokal memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat nilai-nilai budaya, memperkuat karakter bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun
terdapat beberapa tantangan, di era ini juga terdapat peluang untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kearifan lokal sebagai aset bangsa yang berharga. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.